Pak, jangan kayak gini dong, Pak. Nggak boleh. Nggak mau, Bu. Aku mau, Bu. Aku pengen ketemu sama anak aku. Aku kangen banget, Bu, sama anak aku, Bu. Ya Allah, kamu ngeliat banget. Ma, aku gitu kangen banget sama kamu, nak. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda, dan pemirsa, saya di studio tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Muhammad Bukhari Muslim, juga sudah hadir bersama kami di studio seorang narasumber bernama Mbak Putri. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam, Mas Farid. Ya, Pak Ustadz dan Mbak Putri, juga pemirsa di rumah, tadi kita sudah lihat bersama. Di depan adalah cuplikan dari beberapa video reka adegan di mana peristiwa itu sudah dialami oleh Mbak Putri di masa lalunya. Begitu Mbak Putri ya. Nah, Mbak Putri boleh cerita ke kita dari awal mulanya kejadian itu dari mana? Bermula dari perpisahan kedua orang tua saya. Di saat saya SD, orang tua saya telah bercerai. Saya diasuh oleh ibu saya. Sampai saatnya saya beranjak SMA, ibu saya menikah lagi dengan lelaki pilihannya. Saya berpikir sosok ayah yang saya inginkan ada di diri bapak tiri saya. Tapi ternyata salah. Kenapa Bapak? Apa yang dilakukan Bapak tiri? Bapak tiri saya melakukan perbuatan keji kepada saya. Kondisi rumah yang sepi membutakan mata hati bapak tiri saya. Di saat ibu saya pergi, saya diajak untuk berhubungan intim. Saya menolak, tapi saya tidak punya tenaga. Dia mengancam saya dan akan membunuh saya jika saya mengadu. Jadi ancaman itu yang membuat Mbak Putri tidak berani bilang ke ibu ya? Iya, Mas. Pak Ustadz, ini sungguh sangat keji apa yang dilakukan ayah tirinya nih Pak Ustadz. Ini di mata agama bagaimana nih Pak Ustadz? Yang pertama, ini pelajaran kita, wahai orang tua. Kalau kita ingin mencarikan jodoh bagi anak-anak kita, pilihlah jodoh yang terbaik. Dan ukurannya adalah fahfaz bidzatiddin. Orang, anak, menantu yang memiliki agama yang bagus. Ini salah satu akibat dari ketika salah memilih pasangan. Benar, di syariat itu boleh bercerai, tapi lihat akibatnya. Anak menjadi korban. Seharusnya seorang anak yang masih umur SD itu mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya bercerai, kemudian memilih lagi ibunya menikah lagi yang dianggapnya baik, padahal tadi ukurannya adalah agama.
fahfad bidzatid din, kata Rasulullah. Pilihlah yang karena agamanya. Karena nggak milih itu, karena sudahlah kondisi apapun, korban. Ini yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai karena kita yang penting menikah, nggak ada pilihan, korbanlah anak. Naudzubillah min dzalik. Maka pelajaran sekarang, agama itu yang paling penting. Jangan sampai gara-gara kita karena kekayaannya, atau gara-gara pekerjaannya, gara-gara hartanya, kita paksa untuk menikah kemudian bercerai, atau memilih gara-gara selain agama, sehingga kita harapkan kebaikan. Anak pun berharap seorang sosok ayah yang akan membimbing dirinya, ternyata malah menjadi korban. Naudzubillah min dzalik. Dosa besar. Zina wala yaznun, kata di dalam Al-Quran itu. Jangan berbuat zina. Masya Allah. Nah, ini dosa besar. Dosa yang tingkatan ketiga. Pertama itu musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq, membunuh orang. Dosa ketiganya adalah wala yaznun, jangan berzina. Ini adalah zina. Pemerkosaan jauh lebih dari zina. Kalau zina mungkin bisa jadi adalah antarodin, suka sama suka. Kalau ini adalah pemerkosaan, tentunya azabnya akan lebih berat. Berapa kali dia melakukan itu? 4 kali sampai saya lulus SMA. Putri? Putri? Iya ya, Buatin ayah kopi dong. bikin sendiri dong ya. Putri lagi sibuk, banyak tugas ini. Gimana sih kamu? Disuruh ayah malah nyuruh lagi. Ini orang mana ini orang? Ibu kamu di mana, Putri? Ibu masih kerja, lagian tumben banget sih jam segini ayah udah pulang. Wah, cocok nih mumpung ibu nggak ada. Mana suasana sepi lagi. Wah, mendukung ini keadaan. Putri, Bapak ngapain? kamu berarti bisa temani Bapak tidur. Kamu ngapain sih? Jangan dong, Pak. Udah lah, Putri. Gak mau, Pak. Jangan kayak gini dong, Pak. Gak boleh. Ampun, Pak. Diam kamu. Tolong, Pak. Diam Jangan, Pak. kamu. Ampun, Pak. Aku gak mau. Ampun, tolong, Pak. Jangan. Hah? Kemudian setelah lulus masih tinggal satu rumah. Enggak. Saya ngekos, cari pekerjaan sendiri sambil saya mencari ayah kandung saya. Setelah ketemu sama ayah kandung saya, ternyata ayah saya juga menikah lagi. Di sana saya bingung. Saya nggak ada tempat untuk mengadu. Saya benar-benar kacau dan sampai akhirnya saya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Berarti kamu belum sempat bercerita sama ayah ya? Pak Ustadz, di saat keadaan kondisi pasti sangat labil, apa yang dialami oleh Mbak Putri, seharusnya adalah peran dari ayah atau siapapun itu saudaranya mencoba cari tahu kenapa. Tapi ini tidak dilakukan dan akhirnya Mbak Putri terjerumus dalam kegelapan, Pak Ustadz. Ya, pertama Mas Farid, Mbak Putri ini adalah korban. Tetapi kita sangat bahagia banget beliau sampai ada yang bisa hadir di sini. Kalau kita mendengar semua ceritanya tentu nggak akan tega. Ya. Dari kecil SD diperlakukan tidak adil, dizolimi, bahkan disakitin. Kemudian mencari kebaikan, mencari perlindungan, tidak menemukan. Terus malah terjerumus. Saya kira beliau tidak dosa sendirian. Tetapi siapa yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan, Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan juga keluargamu.
Keluarga itu adalah anak-anak. Bagian dari keluarga itu anak, dijaga. Ini tidak lagi dijaga. Dia datang ke orang tuanya udah menikah, tidak peduli. Kemudian malah apa? Salah bergaul. Makanya penting sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kalau anak-anak kita bergaul, kita perhatikan. Kita lihat temannya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kita ingin melihat anak kita, lihat teman-temannya. Apakah berteman dengan orang baik atau tidak? Karena teman itu menentukan temannya. Jadi kalau begini kita udah tahu salah pergaulan. Kenapa? Karena salah memilih teman. Kalau teman tidak baik, dijauhin. Kalau teman baik, kita deketin. Dia sudah ngakuin salah pergaulan. Dan sekarang saat ini pemirsa, banyak sekali anak-anak itu salah bergaul, salah memilih teman. Teman yang baik itu bukan seluruh apa yang kita inginkan diturutin, dipuji-puji, didukung, bukan. Tetapi teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kalau kita salah. Teman yang buruk adalah suka memuji kita salah dipuji, nggak diingatkan. Nah, Mbak Putri sampai salah pergaulan seperti itu berteman dengan siapa memang saat itu? Awalnya saya mengenal laki-laki bernama Anton. Saya pikir dia laki-laki baik. Dia mau membantu saya mencari pekerjaan. Sampai saya diiming-imingkan menjadi artis. Dia kenalkan saya dengan beberapa pria. Tapi bukan untuk dipromosikan memain di beberapa film atau di sinetron, tapi malah disuruh melayani pria tersebut dan saya dijual online. Mbak Putri melakukan itu dengan secara sadar atau terpaksa? Sadar. Secara sadar. Artinya tahu itu salah, tapi tetap terus dilakukan karena ada bergelimangan harta di situ di balik itu ya. Betul. Ustadz, apa yang dilakukan Mbak Putri ini adalah mencari rezeki tapi dengan cara seperti itu nih Pak Ustadz. Ya. Allahu Akbar. Rasanya kita merasa sangat berat bersedih. Dan ini salah satu saja. Saya kira di luar sana akan lebih banyak. Bagaimana seseorang mencari rezeki dari cara yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas mengharamkan mahrul baghi. Mahrul baghi itu sewaannya, naudzubillah, para pelacur. Haram. Haram bagi yang menerima, haram bagi yang memberi. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayo kita segera bertobat. Kenapa? Perzinaan itu akan menghalalkan azab Allah di muka bumi. Bahkan kita lihat segede apapun, sebesar apapun nilai yang diberikan oleh orang yang berzina tidak akan membawa keberkahan. Karena di dalam sebuah riwayat orang yang melakukan perzinaan karena mencari rezeki itu hukumannya ada 6. Pertama 3 di dunia akan dibayar oleh Allah, 3 akan diberikan di akhirat. Yang pertama apa? Orang berzina itu akan wajahnya itu tidak nampak cahayanya. Jadi akan gelap. Bawaannya itu orang lihat itu bukan lagi cerah. Walaupun mungkin akan dikasih make up, bedak yang cakep, tidak tambah cakep. Nur cahayanya akan hilang. Itu yang pertama, kalau orang berbuat zina. Kemudian yang kedua, bukan lagi dia itu tambah kaya, tapi tambah fakir. Tidak ada orang berzina itu tambah kaya. Karena kaya itu adalah di hati, tidak nerima orang nanti. Bawaannya apa? Kurang terus. Dia akan begini terus. Seperti itu. Yang ketiga adalah hidup di dunianya bukan lagi ketenangan, tapi kerupekan. Dia nggak pernah tenang hidupnya. Coba lihat orang waliyadzubillah yang hidupnya foya-foya di yang itu.
Dia tidak pernah mencari kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan. Justru kalau nyari, nanti cari ke diskotik lagi, ke mall lagi. Apakah itu bahagia? Belum tentu. Kering hatinya. Itu di dunia, nanti belum di akhirat. Pertama, Allah akan menghisab dengan sangat susah. Detail, sedetil-detailnya. Semua amalnya akan dihitung, dilihat. Yang kedua tentu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan yang ketiga tentu azab neraka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua ini adalah titipan Allah. Kita dulu lahir dititipin, dikasih hidung cakep, mata yang cakep, bibir yang cakep. Kita dikasih tubuh yang sempurna, kok digunakan untuk maksiat? Padahal jelas wala yaznun. Di ayat yang lain wala taqrabuz zina. Mendekati zina saja tidak boleh. Apalagi melakukan perzinahan. Mendekati nih. Mendekati itu apa? Berkawan dengan orang-orang yang melakukan zina, jangan. Kita sering masuk tempat-tempat yang di situ banyak prostitusi, jangan. Karena apa? Jangan mendekati zina. Karena nanti akan terjerumus. Bagaimana solusinya? Ayo kita bertobat. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan begini, di akhir zaman nanti kalau orang sudah menghalalkan perzinahan, maksudnya apa? Umum orang itu tidak lagi menganggap haram zina itu sudah akan namanya menghalalkan azab Allah. Nauzubillah min dzalik. Mbak Putri, secara segi ekonomi mungkin Mbak Putri sudah terbantu ya. Tapi bahagia nggak sih melakukan itu? Karena sebenarnya Mbak Putri tahu itu salah kan ya? Enggak. Tidak bahagia kan? Keuangan saya semakin menipis. Oke. Mungkin karena saya selalu kekurangan. Mungkin karena saya dapati itu tidak halal, keluarnya juga tidak berkah. Pasca ditinggal Anton yang dibilangnya meneruskan usaha kakaknya, ternyata saya mendapati aib dan saya hamil, Mas. Boleh tahu, Mbak Putri tahu dari siapa hamilnya? Telat. Nggak, maksud saya dari pasangan yang mana? Sama pacar saya. Sama yang Anton itu? Iya. Berarti setelah tahu, dia perginya setelah tahu Mbak Putri hamil atau sebelum? Sebelum tahu. Sebelum tahu. Setelah dia pergi, berselangnya waktu kemudian Mbak Putri hamil. Iya. Sepeninggalannya saya hamil. Itu cuman berjarak 2 minggu. Terus kemudian mencoba menghubungi Anton, dia tanggung jawab atau tidak? Berkali-kali saya coba menghubungi Anton tapi dia tidak pernah menjawab telepon saya. Saya WA tapi tidak pernah direspon. Dan akhirnya saya susulin dia ke tempatnya. Ternyata dia satu rumah dengan wanita lain. Dan dia juga tidak mengakui anak dalam kandungannya adalah darah dagingnya. Dia mencampain saya sama wanita lain, Mas. Dan akhirnya di sana saya bingung, saya stres dengan keadaan saya seperti itu. Saya mencoba menggugurkan kandungan saya dan saya juga mencoba bunuh diri, tapi dihalangi warga dan akhirnya saya gagal. Cincin. Iya, ntar gue beliin cincin aman. Lihat. Ya ampun Mas Anton, kamu ngapain di sini? Oh jadi kamu di sini di Jakarta kayak gini ya? Maksudnya apa? Jangan sembarangan dong kalau ngomong, Mbak. Mbak ini siapa sih? Ini maksudnya apa sih? Dia siapa? Kamu kenal sama dia? Kamu tuh kayak gini sama aku Putri Mas. Ya ampun, kamu kok kayak gini sama aku? Apaan sih? Nih, dia aja udah ngakuin. Gue pacarnya Anton. Kayak gini sama aku, Mas. Apa sih? Kamu jangan percaya sama dia, sayang. Aku nggak kenal. Kamu jangan percaya sih, Mas. Aku lagi hamil loh. Aku lagi hasil lihat dia loh, Mbak. Dia aja nggak mengakui kehamilan lo. Kalau gitu ya mendingan sekarang lo pergi. Kamu siapa? Gue pacarnya Anton. Sama dia ya? Gue pacarnya Anton. Aku mau minta Mendingan lu pergi, jawaban Mbak. dari kamu, Mas. Udah mendingan sana lo pergi aja. Mas, jangan kayak gini dong, Mas. Mbak, lu tuli, Mbak. Udah gue bilang, lu pergi sekarang. Nah, pergi, Mbak. Mas
Mbak. Nggak mau, aku mau mati aja udah, aku nggak mau mati. Minggir lu. Aku mau mati aja, Bu. Aku nggak mau. Aku mau mati aja udah. Pak Ustadz, mohon maaf, ini ada kaitannya nggak sih dengan apa yang dia lakukan kok bertubi-tubi musibah terus menimpa Mbak Putri di Pak Ustadz? Sebagaimana tadi diterangkan, ternyata hasil dari perzinaan bukan menambah kebahagiaan. Beliau sendiri mengakui bukan menemukan kebahagiaan dan ketenangan, tetapi justru kurang terus. Tidak ada berkah. Ini benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Jelas-jelas nggak ada keberkahan. Dia akan tertipu. Kenapa? Karena nggak ada berkah. Yang kedua, hal yang menarik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Walaupun seperti ini, kita masih ada rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Beliau sudah mau pengen bunuh diri, menggugurkan kandungan. Allah membantu melalui warga. Kan begitu. Dia di stop, dijaga, jangan. Anda betul dosa, berlumuran dosa luar biasa, mulai berzina, sudah mau bunuh diri, punya anak nanti nggak jelas siapa ini orang tuh bapaknya nggak jelas. Tapi Allah kasih bantuan, masih ada rahmat Allah. Karena apa? Kalau lagi dia itu sudah bunuh diri, habis nggak ada waktunya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man asaba fi hadhil qadhurat." Barang siapa terjerumus seperti Mbak ini, perbuatan maksiat semuanya, mungkin juga mabuk sudah, berzina sudah, semuanya sudah. Kata Rasulullah mengatakan begini, "Fal yastatir bisitrillah." Maka seyogyanya para pemirsa, kalau ada kasus seperti ini anak satu saja Mbak Putri ngomong begini, seyogyanya ditutup dah. Jangan banyak diceritain orang. Jadi nanti Mbak Putri mungkin terakhir aja di sini nih, di acara ini. Nanti udah nggak usah ngomong. Ini Rasulullah mengatakan itu. Bahkan ulama mengatakan sudah tutup. Bahkan kalau mau perlu dia nggak perlu lapor kepada hakim. Kalau misalnya di dalam syariat ada rajam, ada apa, jangan, udah tutup. Untuk apa? Taubat kepada Allah. Saya harap terakhir sudah jangan cerita lagi. Untuk apa? Agar kita mohon ampun kepada Allah. Cukup ceritalah hanya kepada Allah. Karena apa? Tadi sudah ditolong, warganya menolong. Ini sebetulnya indikasi Allah akan menolong. Baik, Mbak Putri, setelah Mbak Putri selamat ada keajaiban apa lagi nih Mbak Putri yang Mbak Putri alami? Berkali-kali saya mencoba menggugurkan kandungan saya. Tapi tetap tidak berhasil. Tidak. Mungkin saya berpikir saya berkali-kali coba melakukan banyak hal. Semuanya udah saya lakuin, tapi saya mungkin berpikir dia pengen hidup. Tapi saya bingung, saya nggak punya pendamping, dan saya juga nggak punya kerjaan. Kalau saya sendiri, saya bingung harus ngapain. Dan akhirnya saya mengiklankan diri ke Facebook, mengiklankan untuk mengadopsi anak saya. Jadi mencari orang untuk siapa yang mau mengadopsi anaknya Mbak Putri. Pak Ustadz, kalau seputus asa itu Pak Ustadz, artinya tidak berbaik sangka sama Allah. Dia udah putus asa menyerahkan anaknya ke orang lain. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Yang pertama, kalau secara hukum fikihnya boleh mengadopkan anak kepada orang lain boleh. Tetapi wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seyogyanya orang tua itu tidak usah takut dengan anak-anak. Di dalam Al-Quran, Allah itu mengingatkan kita, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu min imlaq, karena kemiskinanmu.
Jadi karena dia miskin, nggak punya kerjaan, nggak punya apa-apa, takut nanti anaknya bisa hidup atau enggak. Jangan dibunuh, jangan disia-siakan, karena Allah yang menjamin kok. Siapa yang bisa hamil? Ya Allah. Kemudian ada ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Padahal dia cukup, bisa kerja, rezekinya ada, tetapi takut. Kalau tadi min imlaq karena miskin, memang nggak punya nih. Kalau ini karena takut miskin, padahal punya. Ukurannya apa? Mohon maaf, kita punya handphone, masih punya baju, masih punya sendal, masih punya sepatu, kan gitu. Berarti kita tuh artinya masih ada rezeki, tapi ternyata takut. Nggak boleh. Jangan sampai kita membunuh anak-anak kita karena kita miskin atau karena kita takut miskin. Dan membunuh itu bisa membunuh jiwanya atau membunuh karakternya. Sebetulnya sehingga kalau ada orang membawa anak-anak ini jalan minta-minta, itu nggak boleh. Membunuh karakternya, karena seharusnya dia belajar. Lah kasusnya Bu Putri apalagi ini? Karena dia nggak punya siapa yang harus diminta perlindungan, dia harus menyerahkan kepada orang lain. Memang betul boleh, secara hukum boleh diadop. Apalagi dalam kasusnya Mbak Putri ini, suaminya nggak tahu kemana, kehidupannya susah. Asal dengan cara yang baik tidak menjadi masalah. Tapi ingat, jangan sampai membunuh anak karena kemiskinan atau takut miskin. Nah, Mbak Putri ada perjanjian tidak dengan orang yang mau mengadopsi? Saya bertemu dengan pasangan suami istri yang belum punya anak. Dia mau membantu saya membiayai semua perlengkapan saya selama hamil, pemulihan, sama juga dengan melahirkan. Tapi dengan syarat anak saya dikasih ke dia, Mas. Dan Mbak Putri setuju? Saya nggak punya pilihan. Dan sekarang usia anak saya udah beranjak 2 tahun. Kadang saya pengen bertemu dengannya, tapi saya tidak punya keberanian. Pada saat membuat perjanjian seperti itu ada saksi atau cuma pihak pasangan suami istri itu saja dengan Mbak Putri? Ada saksi mertuanya. Mantap. Oke, baik Pak Ustadz. Kalau dalam agama perjanjian seperti itu diperbolehkan juga Pak Ustadz? Boleh. Boleh. Syariat itu yang jelas, adopsi itu kan mengangkat anak. Walaupun secara syariah anak angkat itu tetap berbeda dengan status anak pribadi. Misalnya apa? Dia tidak akan menerima warisan. Kalau anak kandung dapat warisan, tapi kalau anak angkat tidak dapat warisan. Bahkan anak angkat itu, kalau misalnya anak angkat boleh dinikahkan dengan anaknya sendiri. Anak angkat, dia tuh orang lain. Karena dipelihara, disekolahkan, dirawat dan sebagainya. Boleh di syariat boleh. Tapi yang perlu dicatat, Mas Farid, Ibu Putri ini pengen ketemu anaknya. Nah, seyogyanya nanti misalnya kan lihat situasi. Anak masih umur 2 tahun ini kan butuh perlakuan yang lebih, perhatian yang lebih. Jangan sampai nanti begini, anak masih kecil bingung, ini ibu saya yang mana sih? Gitu. Kecuali kalau nanti sudah mampu, sudah dewasa, dikasih tahu, ini ibu yang aslinya ini. Kenapa? Biar jelas nasabnya. Nasab itu tidak akan berubah. Tapi Ibu Putri seharusnya sabarlah. Caranya apa? Didoakan aja lah, dibacain Fatihah. Mudah-mudahan nanti menjadi orang-orang yang baik. Saya kira itu. Baik, artinya si yang mengadopsi boleh minta perjanjian seperti itu Pak Ustadz ya, untuk tidak bertemu dahulu gitu ya? Ya, dia situasi. Kalau untuk nggak melarang misalnya, ya karena mungkin situasinya nggak pas nih.
Karena nanti psikologi sang anak kan bisa sedikit terpengaruh. Kan begitu. Nanti bisa down. Saya ternyata begini ya, kan gitu. Nah itu dilihat saja. Mbak Putri memang sebelumnya sudah pernah mau menjenguk anak? Saya pernah mencoba susulin ke rumah orang yang ngadopsi anak saya. Terus? Tapi saya diusir sama mertua pihak perempuannya, Mas. Bagus. Ya ampun, Nak. Bagus, sayang. Ibu kangen banget sama kamu. Kamu lagi main apa? Main sama ibu ya? Main ya? Ya ampun, sayang. Bagus. Kamu main dengan siapa, Nak? Ya, kamu mau main sama aku ya? Main mama ya? Nak, kamu kangen ibu kan, sayang? Bu, jangan kayak gini dong. Bu, aku lagi Kesini lagi. Ngapain kamu kesini lagi? Mohon, Bu, jangan. Saya udah bilang, jangan temuin dia lagi, Haris. Nggak mau, Bu. Aku mohon, Bu. Aku pengen ketemu sama anak aku. Aku kangen banget, Bu, sama anak aku, Bu. Ya Allah, kamu ngayal banget. Ma, aku ibu kangen banget sama kamu, Nak. Ibu, Bu, aku mohon, Bu. Aku pengen ketemu sama anak aku. Ini surat perjanjian kita. Apa kamu lupa? Ibu. Mbak Putri kan datang ke sini, dia memang pengen banget taubat nih Pak Ustadz. Cuma lagi-lagi masih jadi pertanyaan, diampuni nggak dosanya dia yang sudah dia lakukan. Sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan ini dosa besar. Itu gimana caranya dia untuk biar tetap istiqomah nih Pak Ustadz? Pertama, Mbak Putri, yakinlah Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam Quran dijelaskan Allah mengampuni seluruh dosa, jami'an semuanya. Bahkan kalau kita lihat dulu sahabat-sahabat Nabi itu yang pernah membunuh, pernah berzina, pernah melakukan apapun, ketika sudah ada bertobat masuk Islam, diampunin kok dosanya. Hanya satu hal yang tidak diampuni, apa itu? Musyrik. Itu pun kalau dia sebelum mati dia bertobat masih diampunin oleh Allah. Nah, jangan kita berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah. Caranya gimana? Pertama, Mbak Putri, kita menyetop. Sudah, tinggalkan semuanya. Berhenti di situ. Jangan lagi kembali atau ke tempat-tempat itu atau menghubungin orang-orang itu sudah. Anggap itu udah lewat. Nggak ada orang itu. Berhenti di situ dah. Teringatlah ada sebuah kisah di dalam riwayat itu dikisahkan ada seseorang telah membunuh 99 orang. Membunuh. Dosa kedua setelah musyrik itu membunuh. Kemudian zina, berarti kan di atasnya zina ini, membunuh nyawa orang. Kemudian dia pengen mencari petunjuk bagaimana saya harus bertobat. Dia datangin seorang ulama, seorang syekh, seorang imam. Bagaimana saya bertobat? Wah, susah nggak diampunin. Dibunuh sekaligus 100. Padahal dia mau berhenti nih. Akhirnya apa? Dia pindah dari kampung itu ke kampung untuk mencari kebaikan. Ke kampung sebelahnya. Dalam perjalanannya orang ini diambil nyawanya oleh Allah. Padahal belum nyampe kampung. Tetapi apa? Dia mau hijrah. Istilahnya mau hijrah. Dari yang tadi kegelapan menuju terang benderang nih. Tapi oleh malaikat berebut, malaikat azab sama malaikat rahmat. Malaikat azab ini golongan masuk neraka. Karena enggak, dia udah tobat. Akhirnya oleh Allah diputuskan dia itu masuk rahmatnya Allah. Ini artinya apa? Pertama, berhenti. Mbak Putri, mulai saat ini harus dihentikan. Sudah, semua hal yang terkait masa lalu ditutup. Pindahlah. Kalau hijrah, jangan di kampung itu. Jangan di tempat itu, pindah. Nyari yang halal. Jualan nasi, jualan kopi, jualan teh. Halalan thayyiban. Yang kedua, nyesel. Sudah, kalau nyesel jangan diceritain. Sudah pindah nih, berhenti, stop. Nyesel, jangan diceritain. Nggak usah lagi cerita dengan siapapun sudah. Anggap kayak kita ini orang baru. Orang nanya, kamu di mana dulu?
Ya saya di sana, udah nggak perlu ceritain yang lain. Dan yang ketiga adalah apa? Beramal soleh. Tadi masih ditanya sholat, alhamdulillah. Sudah sholat dulu. Kemudian nanti banyak baca istighfar. Mungkin nanti Mbak Putri pindah kemana, udah pindah. Nyari teman lagi misalnya, cari teman bener yang ikhlas. Hati-hati nih. Kan itu, di sana apa? Mau mulai hidup baru, menyesalin, beramal soleh, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Insya Allah diampuni. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihat dan masukannya. Nah, Allah masih kasih rahmat buat Mbak Putri, masih kesempatan untuk hidup untuk bisa mengubah semuanya ya Pak Ustadz ya. Betul, insya Allah. Terima kasih sudah bercerita dengan kami. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting yang tidak harus ditiru oleh pemirsa.